Inilah bangunan pura dalam blok dengan didominasi batu lahar khas Karangasem dan juga sering disebut sebagai batu hitam. Bangunan Pelinggi Pura Dalam cukup megah dengan ukiran khas Bali, menyiratkan aura kesucian dan kedamaian. Keberadaan akan bangunan suci seperti Pura Dalam sejak puluhan tahun sangat didambakan oleh warga blok. Selain sebagai tempat pemujaan dan mengaturkan berbagai sarana upacara kehadapan Ide Batara Dalam, juga menjadi pelengkap dalam tata bangunan suci di blok. Dari penuturan warga di wilayah Subak Blok dari dahulu tidak memiliki pura dalam, namun telah ada pura Prajapati dan Setra atau kuburan. Keberadaan pura Prajapati di Hulu Setra ini merupakan peninggalan dari leluhur Blok dan sesuai dalam lontar babat Bali yang menyebutkan bahwa pura Prajapati letaknya di Hulu Setra. Bangunan Pura Prajapati berbentuk padma atau bebaturan sebagai linggi sedahan setra dan juga sebagai tempat pemujaan kepada Dewi Durga. Dalam lontar Andabuana dijelaskan bahwa Pura Prajapati sebagai istana Dewi Durga dan Hyang Panca Mahabuta. Pura Prajapati juga sebagai tempat bersemayamnya Batara Pramesti Guru dan Batari Durga apabila turun ke dunia. Pura Prajapati juga sebagai tempat bersemayamnya Batara Pramesti Guru dan Batari Durga apabila turun ke dunia. Pura Prajapati sebagai tempat pemujaan alam kosmis sangat erat kaitannya dengan Pura Dalam dan Setra dan berfungsi untuk menetralisir kekuatan negatif yang ditimbulkan dari praktik-praktik ajian Durga. Oleh karena pentingnya akan bangunan suci Pura Dalam ini, warga Subak Blok mulai menginisiasi akan pembangunan Pura Dalam. Hingga di tahun 2013 secara bertahap bangunan Pura Dalam mulai dapat terwujud, sehingga bertepatan dengan Purnama Sada Buddha Wage Menail 22 Mei 2024 dilaksanakan puncak karya Mendak Nuntun, Ngentek Linggi dan Lunas Mangku. Di awal yang tiang rencanakan dalam pembuatan Pura Dalam ini berdasarkan ada setra. Di samping itu juga ada Pura Prajapati. Karena kedua penikah ada keterikatan dengan berdirinya dalam ketan. Ya, supaya nanti anu itu lengkap menjadi. Mengenai pembangunan Pura Dalam niki yang rencanakan mungkin dari tahun 2013 sampai sekarang, sampai 10 tahun pembangunan baru bisa
acara makin ring tanggal 22 Mei 2024 bisa melaksanakan upacara ngenteg linggih mendam pedagingan maupun Dusun Agung dan Menawaratno sekaligus mau bumi ayu jaga. Sementara itu, untuk membangun pura dalam ini, warga secara bergotong royong mengeluarkan iuran dan mempunyai. Tak sedikit juga para donatur tergerak menyumbang agar pura dalam Belok dapat terwujud. Bahkan pemerintah daerah Kabupaten Bali dan Provinsi Bali turut memberikan bantuan dana untuk meringankan warga Belok yang hanya berjumlah sekitar 60 kepala keluarga. Pembangunan pura dalam niki direncanakan oleh Kramo Subak Belok yang sesungguhnya dimulai sejak tahun 2013-an. Yang awalnya memang lebih besar menggunakan partisipasi masyarakat, yang jumlah masyarakat saat itu kisaran 55 kakak dengan mulai urunan di kisaran 1 juta rupiah setiap tahunnya. Jika partisipasinya termasuk juga ada sumbangan dalam bentuk pembangunan juga dari masyarakat dalam salah satu pelinggih yaitu gedong dalamnya. Itu partisipasi masyarakat yang ada di Subak Belok ini. Di lain sumber biaya pembangunan tadi yang ada dari masyarakat juga menggunakan bantuan-bantuan BKK Provinsi dari Subak yang saat itu kisaran tahun 2014 sampai 19-an masih di angka kisaran 50 juta. Berikutnya juga ada sumber dana bantuan hibah dari kabupaten juga. Dari pada saat itu Bapak Wakil Bupati Pak Sangyoman Sadanarte. Warga Subak Belok begitu antusias akan keberadaan bangunan suci pura dalam dan menjadi pelengkap pura Prajapati dan Setra yang telah lama ada. Sebagai bangunan suci pura dalam, Prajapati dan Setra akan semakin memudahkan masyarakat dalam menjalankan swadharma agama, khususnya ketika melaksanakan yatnya seperti manusia yatnya dan pitra yatnya. Dalam puncak karya Mendak Nuntun dan Ngentek Linggih Pura Dalam dan Prajapati Belok dipuput oleh ide Pandita Empu Siwa Buddha Daksa Dharma Yoga Manuaba dari Geria Daksa Manuaba Tanganan Tengah Bangli. Puja mantram dan denting suara bajra dari Ida Sulinggih mengalun dari utama Mandala Pura Dalam, memberikan vibrasi kesucian ke segala penjuru mata angin. Upacara Mendak Nuntun dan Ngentek Linggih merupakan rangkaian panjang dari upacara melaspas, memungkah, mumpuk mendem pedagingan, Ngentek Linggih, maupun Dusun Agung Menawaratna, Pura Dalam dan Prajapati Belok. Dimulai dari Nancap Sanggar Tawang dan Tetaring pada Sanescara Kliwon Klurut 13 April 2024 hingga Ide Betara Mesina pada Buddha Umanis Perang Bakat 29 Mei 2024.
pengelantur pemargi wewangunan pengadegan pura dalam mriki. Nah, nika wanan apan waneng sampun kebawa sampun puput ini wewangunan puniki. Nika mawanan ring galah esane dawag napi wasane iki taur utawi pemlaspas punika ngelantur mempedagingan lan melapas wewangunan sampun kenten araris pemargine Nur Tirta Kamandalu ring tengah Segaru Klotok sampun kenten ngelantur ring galah mangkin pengenteg pengingkup Pancelinga Dewalinga. Prosesi mendak nuntun diawali dengan pralingga Ida Betara berupa daksina linggi dan arca, baik di Pura Dalam maupun Pura Prajapati, Tedun, dan dipundut oleh warga Belok. Dilandasi ketulusan hati untuk mengaturkan ayah-ayahan di pura, para truna bersama kerama lanang istri Belok mundur. Sementara itu, penyejak juga diturunkan dari Sanggar Tawang. Penyejak berada paling depan dari iring-iringan Ida Betara Dalam dan Prajapati untuk menuju Balai Prayunan di Jabesisi Pura Dalam. Di Balai Prayunan dengan memiliki ketinggian sekitar 3 meter, dilaksanakan prosesi Mapurwadaksina sebanyak 3 kali, yakni memutar dari arah timur ke selatan atau searah jarum jam. Usai Mapurwadaksina, pralingga Ida Betara Dalam dan Prajapati untuk kemudian akan menghadap ke arah selatan, yakni ke arah samudra. Pada saat ini dipentaskan tari Rejang Dewa, yakni tari sakral dan hanya dibawakan oleh anak-anak secara berkelompok dan belum memasuki akil Bali. Tari sakral Rejang Dewa menjadi bentuk pependekan sekaligus menyambut turunnya Ida Betara ke dunia, sekaligus menyaksikan niatnya yang dihaturkan oleh warga secara tulus ikhlas. Kemudian juga dipentaskan tari pendet yang dibawakan oleh Truna Belok. Tari pendet ini juga sebagai bentuk penyambutan atas kedatangan Ida Betara yang turun ke dunia ini. Keunikan dari tari pendet ini yakni gerakannya sangat sederhana dengan membawa pengasepan, arak tabuh, canang sari, dan ditarikan secara berkelompok. Prosesi Peprayunan ini tergolong sakral dan suci, sehingga ketika beranjak menuju ke Balai Pedanan, dihaturkan Segahan Agung sebagai bentuk pembersihan. Iring-iringan kemudian berjalan menuju Balai Pedanan. Sebelum naik ke Balai Pedanan, pralingga Ida Betara berupa arca dan daksina linggi dihaturkan kembali Segahan Agung lengkap dengan sesajen lainnya. Di Balai Pedanan, kembali iring-iringan Ida Betara Mapurwadaksina, mulai dari arah timur ke selatan, searah jarum jam, berjalan mengelilingi Balai Pedanan sebanyak 3 kali.
Prosesi ini sebagai perlambang agar manusia dapat melepaskan diri pribadi dari sifat-sifat tidak baik dan disalurkan melalui benda-benda duniawi di pedanaan. Sehingga sifat-sifat negatif yang melekat pada diri pribadi hilang, lenyap, dan menjadi manusia tidak serakah serta ikhlas. Usai prosesi di Balai Pedanan, iring-iringan Ide Betara kemudian menuju Balai Peselang. Prosesi upacara di Balai Peselang lengkap dengan adanya sarwa mula, seraja busana, dan seisi perahu. Satu persatu Pralingga Ide Betara meniti mamah, yakni melalui sebuah tangga dari batang tebu, menjadi perlambang menghubung Buana Alit dan Buana Agung, serta senantiasa memperoleh kerahayuan. Upacara Ide Betara Terjun ke Peselang juga memiliki arti sebagai yasa Pasemeton Hyang Widi dalam Prabawa Semara Ratih, Perusa Pradana untuk menciptakan dunia dengan segenap prabawanya. Upacara Mempeselang sebagai wujud cinta kasih yang widiwasa dengan segala bentuk jenis ciptaannya dan menyebabkan manusia hidup dengan makmur serta sejahtera. Sakero, Mekadi, Segara, Gunung, Pertiwi, Apa, Tejo, Bayu, Akasa. Kita sangat mian-mian ingkini. Sami parang sira uang jana pada. Prosesi upacara dilanjutkan dengan ngentek linggih dengan diawali dengan mempurwa daksina di utama Mandala Pura dalam Belok. Iring-iringan warga Belok Mundut Pralingga Ide Betara berupa daksina linggih mengelilingi pura dalam. Satu persatu daksina linggih dilinggihkan di bangunan suci, mulai dari pelinggih di Pura Dalam maupun di Pura Prajapati, Candi Bentar, Balai Kulkul, dan Balai Gong. Esensinya niki wantah tujuan ngingkupan ngentegang linggih Ide Betara sakti dalam iri-kiring jagat belok sampun mawastes paripurna dan malih ke bawah pura niki kosong, tidak ada yang berstana nika menstanakan linggih yang Betara sakti dalam Prajapati iri-kiring wewidangan jagat belok. Selama prosesi upacara ngetek linggih ini dipentaskan tari baris juntal, dibawakan secara berkelompok dengan gerak tari menggambarkan semangat dari sosok prajurit ketika turun ke medan laga. Keunikan dari tari baris juntal ini yakni busana yang dikenakan oleh para penari didominasi warna hitam dengan corak garis merah dan putih dengan kedua pergelangan kaki terikat kelincingan memberikan kesan aura gagah perkasa.
Para penari juga membawa senjata berupa tombak dan perisai sebagai alat perlindungan diri. Alunan tabu gong yang mengiringi cukup rancak dan menyesuaikan dari gerak tari baris tersebut. Sebagai tari wali, baris juntal hanya akan dipentaskan pada upacara tertentu saja. Ada juga tari rejang dadari yang dibawakan secara berkelompok oleh para truni blok. Gerakan tari rejang desari ini sangat halus dan lemah lembut, melambangkan keagungan dan kecantikan para dedari yang turun ke dunia. Di hari yang baik ini, Wakil Bupati Bangli Iwayan Diar hadir untuk menyaksikan pelaksanaan upacara Dewa Yatnya di Pura Dalam dan Prajepti Belok. Semangat warga Belok dalam mewujudkan impian untuk membangun Pura Dalam yang telah lama dinanti mendapat apresiasi yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Bangli. Sebagai bentuk wujud syukur atas lancarnya prosesi upacara mendak nuntun dan ngentek kelingi di Pura Dalam dan Prajepati, Wakil Bupati Bangli didampingi Camat Tumbuku Bangli serta undangan lainnya bersama seluruh warga Belok melaksanakan persembahyaan bersama dengan diiringi puja mantra dari Ida Sulinggi. Dalam persembayangan ini, warga memohon kerahayuan dan keselamatan ke hadapan Ida Batara Dalam yang akan senantiasa memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan berdirinya Pura Dalam puniki, Diki Tiang menyiapkan wadah di kemudian hari supaya nantinya mudah-mudahan bisa terlaksana ingin berdiri sendiri. Dan itu kan ya di sini masyarakat yang terdiri dari dua banjar adat. Ada yang adatnya Kantugan dan juga adatnya yang ke adat Metro. Mudah-mudahan bisa kami manfaatkan untuk bisa mempermudah di tingkat ketika kami ada warga yang meninggal dunia. Bisa kami mempergunakan setre, fasilitas Rajapati dan Dalam ini untuk ke depan. Pada kesempatan ini dilakukan prosesi Nunas Mangku, mengingat sebagai Pura Dalam yang baru pertama kali berdiri, wajib ada seorang pemangku yang secara tulus ikhlas, baik tenaga dan waktu, melayani warga dalam memenuhi sarana upacara ketika menjalankan niatnya, baik di rumah, dadia maupun kerajaan. Nunas Mangku ini mempergunakan daun sirih yang digulung dengan diikat benang tridatu. Melibatkan sekitar 60 kerama dari Subak Belok, warga akan mengambil daun sirih sesuai nama yang dipanggil. Jika ada warga yang mendapatkan daun sirih berisi aksara suci Ongkara, maka warga tersebutlah menjadi pemangku. Hal ini dipercaya selain atas kesepakatan secara skala, juga dipercaya secara niskala. Ida Batara dalam memberikan restu atas terpilihnya warga tersebut. Kina wadah pemargin sing adil dalah niki mena kebanyakan buku itu wadah pewaris dan dados pasti pemargin.